Bab 1816, Dou Xuangxian. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Qiyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, Xiao Yan masih perlahan menyelinap ke arah istana. Istana itu menjulang tinggi ke awan, dan lingkaran-lingkaran itu ditumpuk seperti beberapa putaran. Itu sangat mewah. Hal-hal manusia, di halaman rumah utama istana. Tuan Gama, ini adalah tonik yang dikirim pangeran secara khusus kepadaku. Selama periode yang luar biasa ini, aku harap kamu tidak peduli dengan kesalahan pangeran. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul di halaman, memegang sepiring wewangian harum di telapak tangannya. Cairan obat itu dengan hormat berkata kepada pria hijau tua di depannya. Lin Feng ya, pria kecil ini, bahkan bukan ternak. Kami telah dengan sengaja membantunya selama beberapa dekade. Ketika kami tidak membutuhkan kami hanya menendangnya, dan sebenarnya berkolusi dengan istana jiwa di balik layar. Jika aku tidak tahu, aku khawatir kami akan tetap berada dalam kegelapan dan bekerja keras untuk itu. Dosa kami dan istana jiwa pada dasarnya tidak cocok, menurutku pangeran seharusnya tidak bodoh, kan? Gama tiba-tiba melambaikan tangannya dan menjatuhkan cairan obat berharga itu ke tanah. Ketika Hun Yan dan Hun Wuji mengejarnya, dia kebetulan diselamatkan oleh Lin Feng ya, tetapi aktivitas Lin Feng ya dan aula jiwa juga ditemukan oleh Gama. Lokasi sarang iblis sengaja dibocorkan oleh Lin Feng ya ke istana jiwa dan tahta suci, agar buah iblis itu matang dan melenyapkan semua orang yang tahu seluk-beluknya, tetapi sayangnya Xiao Yan mengacaukan situasi, dan bahkan Gama menolaknya. Tuan, beristirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, pangeran akan secara pribadi membawa Anda ke upacara pemilihan. Saya harap pangeran akan menyumbangkan buah iblis itu. Pangeran pasti tidak akan dapat memperlakukan Tuan dengan buruk. Begitu suara itu jatuh, bayangan itu bergerak tiba-tiba dan menghilang seketika. Di sini, hanya halaman kosong yang tersisa. Lin Feng ya, bisakah trik kecil di perutmu itu lolos dari mataku? Meskipun kita dilindungi oleh pelayan Tian dan kamu di Laut Iblis, kita dapat mempelajari buah iblis dengan tenang. Tetapi sekarang kematian guru dan banyak teman sekelasnya disebabkan olehmu. Guru berkata sebelum kematiannya bahwa buah iblis memiliki lebih banyak pilihan yang baik. Jangan salahkan aku karena tidak baik, aku sudah menyembunyikan dua buah iblis di tempat yang tidak dapat kamu temukan. Susu, Gama tertawa terbahak-bahak dengan sangat jahat, yang membuat orang bergidik. Kerak, dengan suara, pintu ditutup, dan pelayan Tian mundur, tetapi halaman disegel oleh penjara tirani. Jelas, Gama sekarang telah menjadi burung yang dikurung. Pelayan Tian, bagaimana keadaannya? Melihat pelayan Tian keluar, pintu itu dikelilingi oleh dua bayangan dan bertanya. Awasi terus, hanya orang ini yang tahu keberadaan buah iblis, dan pangeran telah mengatakan bahwa akan ada kekuatan lain yang datang untuk mencegat mereka baru-baru ini, jadi tidak boleh ada kesalahan. Butler Tian berputar-putar dan berkata dengan waspada. Petik 2, Daoyin mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Mereka juga tahu bahwa keseriusan masalah ini tidak bisa diremehkan. Hei, dengan suara, sosok Butler Tian berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di sini. Keluarlah, aku telah menemukanmu. Pada saat Stuart Tian menghilang, ada sedikit gerakan menggeliat di dinding istana, dan mata kedua sosok itu, Shen Han, meledak pada saat yang sama. Apakah kamu telah ditemukan? Dua perfeksionis Dou Xian bintang 6 benar-benar murah hati. Xiao Yan ingin mengusir Stuart Tian, tetapi napasnya menggeliat untuk sementara waktu, sehingga mengungkapkan keberadaannya. Kamu tidak memiliki napas yang lemah di tubuhmu, aku tidak tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Kedua sosok itu mencibir bersamaan, dan berkata kepada Xiao Yan di balik jubah hitam. Tidak masalah siapa yang mengirimku ke sini, karena kalian semua akan berubah menjadi debu di saat berikutnya. Suara dingin Xiao Yan muncul dari dinding, diikuti oleh pemandangan riak energi merah muda, yang benar-benar membungkus halaman inti dalam sekejap berdiri. Sebuah alam, namun, kamu benar-benar bodoh. Melihat Xiao Yan memimpin, keduanya saling memandang, napas Xiao Yan samar-samar hanya setingkat bintang 5, saya tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk berani menerobos ke dalam rumah besar istana. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Tetapi setelah kamu mati, kami akan mengupas kulit dan tulang dari tubuhmu sepotong demi sepotong untuk membuat ukiran yang paling indah. Lin An, lakukan.
Tangkap orang ini hidup-hidup. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua meledak seperti ular berbisa dengan niat membunuh. Tembak. Melihat ini, kekuatan Xiao Yan meroket. Dengan berkah dari domain dan teknik menelan api, dia juga mencapai tingkat kesempurnaan dari Dewa Pejuang Bintang 6, dan kekuatannya setara dengan keduanya. Orang ini, sungguh bidang yang aneh dan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Aku akan menangkapnya sebentar, biarkan aku menginterogasinya, dan kemudian mengirimnya ke istana pangeran, berdesir. Melihat sikap Xiao Yan, mereka berdua tersenyum jahat. Istana, sepertinya benar-benar ada sesuatu yang istimewa di sini, kita tidak bisa membuang-buang waktu, mari kita akhiri kecepatannya. Mata Xiao Yan memancarkan cahaya dingin, dan kemudian api kuning di sekujur tubuhnya, seperti matahari yang menyala-nyala yang perlahan mekar, meresap dari tubuh. Ada yang salah? Api macam apa ini? Bisakah kau benar-benar membakar Dao Nucleus di tubuh kita? Pada saat ini, ekspresi Lin An dan Lin Fang tampak lesu, dan pupil mereka memantulkan penampakan api kuning, dan mereka kehilangan suara. Jiwa peri, Yu Mingtian. Pada saat mereka berdua kehilangan akal, kekuatan jiwa dalam tubuh Xiao Yan di istana spiritual 3 lapis dilepaskan seperti gelombang badai, membentuk suara yang jelas, menghadap ke alam jiwa mereka berdua. Serang. Alam jiwa adalah tempat di mana pertahanan manusia cukup lemah. Jika alam jiwa diserang, ia tidak akan langsung mati, tetapi akan hilang sementara karena rasa sakit yang hebat, dan pertarungan yang kuat, bahkan untuk sedetik, sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Tidak bagus. Mu Zili gelombang mumang. Mereka berdua memang merupakan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan bintang 6, dan mereka kembali normal hanya dalam beberapa saat. Pada saat yang sama, sebelum serangan Xiao Yan berikutnya jatuh, tubuh mereka tiba-tiba bergoyang, aura hijau seperti mata air, dengan napas kehidupan yang membumbung ke langit, meraung ke arah Xiao Yan. Segel Raja Surgawi. Xiao Yan tidak terburu-buru, telapak tangannya berubah, jejak telapak tangan energi dengan postur melihat ke bawah ke langit, dengan momentum yang luar biasa, menahan dengan balok kayunya. Boom! Menghadapi serangan berturut-turut Xiao, Lord Lin An harus menganggapnya serius, karena setelah peningkatan domain, kekuatan dan serangan Xiao Yan sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar merasakan napas kematian. Api-api suci, tekan aku. Melihat bahwa mereka berdua baru saja menahan banyak serangan mereka dan ingin mengatur napas, tubuh Xiao Yan melesat ke udara, seperti seorang kaisar tertinggi, dan api kuning menuju ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, mereka berdua tidak memiliki ruang untuk berjuang, langsung terikat oleh api jiwa api kuning dengan erat di tempatnya, tidak dapat bergerak sama sekali. Siapa yang mengira bahwa dua pembangkit tenaga listrik Dousian bintang 6 yang sempurna bahkan tidak dapat melakukan 10 gerakan di tangan Xiao Yan. Meskipun ada dua musuh yang diremehkan, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Api itu cukup bagi Xiao Yan untuk menghancurkan keberadaan yang setingkat. Pada saat ini, mereka berdua merasakan bahwa ada kekuatan yang menggetarkan hati yang tersembunyi di balik senyuman orang ini. Lin An dan Lin Fang terikat erat oleh rantai yang dibentuk oleh kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka benar-benar kehilangan semua mobilitas mereka. Senyum seperti iblis datang ke arah mereka, dan mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Aneh untuk mengatakan bahwa di istana besar ini, tampaknya kalian berdua adalah yang terkuat. Mari kita bicara. Xiao Yan dengan mudah mendatangi mereka berdua, menyipitkan mata sedikit, dan bermain dengan api kuning di telapak tangannya. Tetapi api inilah yang menyebabkan wajah Lin An dan keduanya berubah secara dramatis. Keadaan mereka saat ini, tingkat api ini, dapat dengan mudah membunuh mereka. Hahaha, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Mereka berdua mengabaikannya, mendengus dingin, dan mata mereka penuh dengan tekad. Lin Fengya telah melakukan banyak kejahatan, orang seperti ini tidak layak untuk dilayani. Tetapi tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Tampaknya jika aku tidak menunjukkan ketulusan, kamu tidak akan berbicara. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gunung jiwa yang besar, tidak berwarna, dan transparan dilepaskan, dan seperti banjir binatang buas yang menghadapi mereka berdua. Ledakan itu melesat. Sekarang kekuatan tahap akhir negeri dongeng, Taisu, milik Xiao Yan, 9 lapisan istana spiritual di dalam tubuhnya telah terisi 3, dan telah mampu menggunakan kekuatan jiwa itu sendiri untuk berevolusi,
melakukan banyak serangan dan pertahanan. Saat ini, gunung jiwa itu adalah Xiao Yan yang memampatkan kekuatan jiwa. Produk dari, meskipun tidak bagus, itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang yang tidak memiliki perlawanan. Boom! Seperti tabrakan hebat antara gunung-gunung, gunung jiwa baru saja bersentuhan dengan Lin An dan mereka berdua. Tekanan keduanya meningkat pesat, langkah kaki mereka tiba-tiba tenggelam, dan mereka tenggelam di lapangan. Raungan muncul. Kekuatan jiwa, itu adalah keberadaan yang sangat menyiksa, belum lagi kekuatan jiwa kedua orang ini bahkan belum mencapai negeri dongeng, dan mereka secara alami meminta masalah mereka sendiri terhadap Xiao Yan. Katakan padaku atau tidak, Xiao Yan berkata dengan enteng, tetapi dia mengendalikan siksaan gunung jiwa terhadap jiwa kedua orang itu dengan sangat hati-hati. Setiap kali mereka mencapai titik kritis yang dapat mereka tanggung, mereka akan berhenti. Orang-orang keras kepala, dan mereka berteriak dengan ragu-ragu. Kau sedang bermimpi. Bang bang bang. Petik 2 petik 2. Aku bilang. Sekitar 5 menit kemudian, pupil mata Lin An berkedip-kedip dengan ekspresi lesu, dan alam jiwa di tubuh mereka hampir runtuh. Dalam beberapa menit yang singkat tadi, mereka disiksa. Rasanya seperti berada di neraka, tidak ada dunia. Bicaralah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan gunung jiwa yang terbentuk dari kekuatan jiwa, dan menatap keduanya. Di istana, tidak ada pangeran dan pasukannya yang besar. Hanya ada Gama di istana. Gama menyembunyikan buah iblis. Orang dewasa mengirim kami untuk berjaga di sini siang dan malam, mencoba mempelajari buah iblis dari mulut Gama. Di mana? Kata Lin An sebentar. Apa hubungan antara Gama dan Lin Fengya? Xiao Yan meraung. Bekerja. Sama. Pangeran menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah yang tidak perlu bagi mereka dan mengirim manusia uji untuk penelitian iblis dosa, dan sebagai gantinya, dosa akan memberikan buah iblis kepada pangeran. Hanya saja hubungan antara Gama dan pangeran sekarang putus. Kami tidak tahu secara spesifik. Tuan, tolong biarkan kami pergi. Kata Lin An, ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Sebelum Lin An dan keduanya bisa berlari, api kuning Xiao Yan diam-diam muncul dalam lingkaran garis suci, dan api itu meledak menjadi kobaran api, tiba-tiba menelan kedua tubuh itu sepenuhnya. Keduanya awalnya diikat oleh Xiao Yan dan kemudian disiksa oleh serangan jiwa, dan hidup mereka lebih baik daripada mati. Sekarang mereka sebanding dengan 15 teratas peringkat api suci, antara surga dan bumi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan dengan lembut menghapus semua jejak domain, dengan demikian melepaskan domain, dan berjalan di sepanjang danau yang menghadap ke halaman di inti rumah besar. Xiao Yan datang ke inti rumah besar dan melihat halaman yang dikelilingi oleh danau. Hanya ada satu jalan di utara, dan dia dalam kesulitan untuk sementara waktu. Halaman di inti istana jelas dibangun di atas pohon sebagai tumpuan dan dibangun di permukaan danau. Metode dan air danau samar-samar mengungkapkan aura yang agak bermartabat, yang membuat orang bergidik. Detik, dengan suara setetes air yang menetes dari tumpuan kayu di bagian bawah halaman sangat keras. Selain itu, tidak ada gerakan lain di halaman. Itu tidak sepenuhnya benar, dan ada kurungan yang sangat tirani di sini. Xiao Yan tidak melangkah masuk ke halaman dengan gegabah, matanya mengikuti kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan melirik ke danau di bawah halaman. Tidak, setelah beberapa menit, Xiao Yan tidak menyadari apapun, hanya berdiri di gerbang halaman dengan sangat bingung. Jangan khawatir, masuklah dan lihatlah. Zaidu melirik sekeliling dan menemukan bahwa di pinggiran istana saat ini, kecuali beberapa pelayan dan penjaga dasar yang telah jatuh, tidak ada pusat kekuatan tirani lainnya, dan halaman di inti sini seperti ini seperti tempat terlarang, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Wah, Xiao Yan tidak melewati satu-satunya lorong. Dengan bantuan cahaya bulan dan energi hantu, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melangkah tepat di atas danau, tetapi ketika Xiao Yan baru saja menyentuh danau, kolom air yang mencapai langit muncul, tiba-tiba meledak dari dasar air. Xiao Yan tidak memihak, dengan cekatan menghindari serangan kolom air gelombang segera, dia meletakkan jari-jari kakinya di permukaan air, dan menatap danau tempat banyak lepuh terus-menerus muncul. Petik 2 petik 2. Setelah sekejap mata, tidak ada makhluk yang muncul di permukaan danau. Sebaliknya, beberapa kolom air yang mencapai langit,
dengan penindasan yang sangat tirani, tiba-tiba mengejar Xiaoyan. Kekuatan kurungan, ditambah teknik formasi. Itu benar-benar trik yang bagus. Namun, hanya mengandalkan tempat ini saja tidak cukup. Pada saat ini, Xiaoyan juga menemukan bahwa tampaknya mulai dari tempat yang dijaga oleh Lin An dan keduanya tadi, inti istana telah dipenjara, dan orang luar tidak dapat mendeteksi apa yang ditemukan di sini. Satu adegan, jadi Xiaoyan juga dapat melakukannya dengan percaya diri. Fighting Soul Shadow, Hot Explosion. Xiaoyan adalah ahli formasi pertempuran, jadi dia secara alami mengetahui tirani formasi, tetapi dia juga mengetahui kelemahan dari memecahkan formasi. Meskipun formasi ini tidak lemah, di mata Xiaoyan, itu seperti bermain keluarga. Dengan sekilas, ditemukan bahwa formasi batu itu tersembunyi di bawah danau. Di bawah air, bang bang bang, mata Xiaoyan bersinar dengan api kuning. Segera, kecepatan sosoknya meroket, dan dia meluncur ke dalam air kuning. Dia tiba-tiba menghancurkan sesuatu dengan satu tangan, dan laut yang mengesankan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Oh, apakah ada orang di sini? Pada saat ini, di halaman yang dikelilingi oleh danau, seorang pria berambut jahat berwarna hijau tua duduk dengan tenang dengan mata tertutup, tetapi mata jahatnya terbuka sedikit dan tersenyum. Hanya saja ada garis-garis tipis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menjulang di sekitar tubuh orang ini, benar-benar memenjarakan seluruh bangunan. Saya khawatir Lin Fengya sudah menduga bahwa seseorang akan datang untuk membuat masalah. Di sini, saya khawatir itulah masalah sebenarnya dari pembakaran, Puff. Dengan suara, Xiaoyan melompati air danau dengan sangat mudah dan tiba di rumah halaman. Halaman ini menjulang tinggi seperti kuil, dan tampaknya ada aura yang tidak biasa di dalamnya. Melihat bangunan persegi di depannya, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Entah mengapa, dia melihat aula utama di matanya. Saat itu, hatinya bergetar untuk sementara waktu. Ini sangat jarang terjadi, tetapi sekarang setelah anak panah itu mengenai tali, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati. Mencicit. Dengan suara, Xiaoyan menutupi tubuhnya dengan api suci, dan segera berjalan menjauh dari gerbang utama, dengan lembut mendorong telapak tangannya terbuka, langsung membuka gerbang istana. Manusia, kita bertemu lagi. Tepat saat pintu dibuka, bau darah yang menakjubkan menyebar dari istana. Sesak napas berdarah itu, bahkan seorang veteran yang tangguh dalam pertempuran seperti Xiaoyan, merasakan semburan darah. Keengganan terhadap dingin. Gama. Xiaoyan melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di aula kecuali Gama. Di aula kosong, hanya Gama yang berdiri di atas futon di tengah aula, dan sudut mulutnya muncul. Senyum langka muncul. Hanya kamu, Xiaoyan bertanya dengan heran. Kamu seharusnya tidak datang. Gama berdiri dengan lembut, dan segera bau aneh muncul dari rambut hijau gelapnya dan pupil hijau gelapnya. Kejahatanmu benar-benar gila. Melihat Gama saat ini, Xiaoyan juga mengerti sesuatu, tidak bergerak, berdiri dengan lembut di tepi gerbang, dan berkata, "Tidak gila, tidak gila, kami bukan orang gila, kami telah memberikan kontribusi besar bagi atribut baru umat manusia, bahkan jika kami mengorbankan diri kami sendiri. Kami adalah pelopor, kami adalah pemandu umat manusia." Mendengar suara Xiaoyan yang polos, itu merangsang saraf rapuh tertentu di Gama, pupilnya menyusut rapat, dan suaranya sangat kasar terhadap Xiaoyan. Meraung, wajahnya sama ganasnya dengan binatang buas yang ganas. Aku tidak tahu apakah buah iblismu akan berhasil pada akhirnya, tetapi kamu terkontaminasi dengan aura iblis. Kamu akan dimusnahkan oleh dunia seribu besar. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Xiaoyan, dasar-dasar iblis. Ciri-cirinya mungkin rambut jahat berwarna hijau tua dan pupil berwarna hijau tua. Meskipun Gama juga memiliki kekuatan semacam ini, kekuatan iblis di tubuhnya mungkin kurang dari 1%. Ada juga poin yang paling penting. Sekarang sarang iblis telah dihancurkan sepenuhnya oleh malaikat pengembara Mekal, aku khawatir hanya kekuatan iblis yang dapat diabaikan di Gama dan dua buah iblis di belakangnya. Jika tidak, iblis akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini, penelitian mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tidak, kamu salah. Pembagian kekuasaan tidak pernah dibagi menjadi baik dan jahat sejak zaman kuno. Setiap kali atribut baru lahir, darah akan mengalir seperti sungai, tetapi selama itu berhasil, itu akan sepadan. Karena setiap atribut baru muncul, itu akan menjadi era baru.
Gama tiba-tiba tertawa. Tetapi saya sarankan Anda tidak boleh datang ke sini, Anda harus pensiun. Kita akan bertemu lagi pada hari pemilihan terakhir, dan kemudian Anda akan menyaksikan kelahiran iblis berdarah paling murni. Susu. Tawa yang suram dan kejam itu tampaknya berubah menjadi semburan suara magis, menyengat anggota tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan selalu merasa bahwa kata-kata Gama tampaknya ditujukan untuk dirinya sendiri. Kaca. Suara Gama baru saja jatuh, dan futon di bawah kaki Gama tiba-tiba menghilang, lorong gelap tanpa dasar tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok Gama juga jatuh dengan cepat. Penguasa domain dari domain api tak berujung. Sepertinya apa yang dikatakan pangeran itu tidak salah. Meskipun dia tidak menangkap orang-orang tua seperti Lin Hong, itu masih merupakan keuntungan. Ayo kita tangkap. Tepat saat Gama menghilang, di seluruh aula kosong, puluhan orang kuat yang dikelilingi darah berkelebat seperti hantu dari kekosongan aula. Dua dewa petarung bintang 7, mereka benar-benar meremehkanku. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan menegang tanpa sadar. Jika kau tidak ingin mati, ikuti saja. Tepat saat Xiaoyan hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, sebuah suara jahat muncul di benak Xiaoyan. Gama. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu, tetapi dia melihat ke lorong yang akan ditutup di atas futon di tengah aula, dan melihat ke arah tim pembunuh yang dipimpin oleh dua dewa petarung bintang 7. Terjebak di futon. Sialan, Gama ini menghancurkan perbuatan baik kita. Melihat Xiaoyan melarikan diri dari sarang harimau lontan, dua dewa petarung bintang 7 itu mengumpat dengan penuh kebencian. Gama telah dipenjara di sini sejak dia datang ke istana. Lin Fengya menggunakannya sebagai umpan, tetapi siapa sangka bahwa konspirasi mereka sebenarnya telah diketahui oleh Gama. Lupakan saja, di bawah ini adalah istana bawah tanah tempat pangeran dan banyak orang dewasa ditempatkan. Xiaoyan akan mati saja. Begitu kata-kata itu jatuh, tempat itu kembali tenang. Di mana ini? Xiaoyan mengikuti Gama dan melompat langsung ke lorong misterius futon. Meskipun dia untuk sementara lolos dari pembunuhan dua dewa pejuang bintang 7, kekosongan gelap ini membuat Xiaoyan merasa kagum. Ini adalah istana bawah tanah. Ujung lorong ini adalah kamar tidur Lin Fengya. Jika kamu tidak ingin mati, jangan pergi ke ujung. Istana bawah tanah penuh dengan istana bawah tanah. Ada ambisi dan konspirasi Lin Fengya di sini. Jika kamu punya nyali, kalau begitu, lakukan saja. Itu juga ujian untukmu. Suara terakhir Gama terdengar, dan hanya ada keheningan yang mematikan di ruangan itu. Tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya mendengar ocehan Gama, tetapi dengan api suci di telapak tangannya, dia langsung memotong lorong yang lemah melalui lorong yang gelap itu, dan langsung memasuki area lain di istana bawah tanah tanpa menoleh ke belakang. Di sisi lain, Gama mendarat di kamar tidur bawah tanah, dan langsung diikat oleh bayangan dan membawanya ke suatu tempat, tetapi sudut mulutnya masih bergumam pada dirinya sendiri, Xiaoyan, kuharap kau tidak mengecewakanku, buah iblis, tetapi hanya untuk yang kuat. Kita semua adalah pelayan iblis, selama iblis sejati dapat lahir, bahkan jika tubuh dan jiwa hancur, aku tidak takut. Ini, di mana? Xiaoyan meninggalkan lorong itu dan segera tiba di lorong dinding batu yang sempit. Lorong dinding batu itu tingginya 2 meter dan panjangnya 2 meter. Itu hanya cukup untuk menampung satu orang untuk melewatinya. Pada saat ini, Xiaoyan berjalan melalui lorong dinding batu dengan susah payah. Yang tidak diduga Xiaoyan adalah istana bawah tanah ini dipenuhi dengan aura yang sangat familiar bagi Xiaoyan. Istana jiwa. Untuk beberapa saat, hati Xiaoyan bergejolak dengan gelombang besar, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia juga berjalan hati-hati menuju istana bawah tanah. Pertama, dia familiar dengan rutenya, dan kedua, Xiaoyan juga ingin melihat apa yang dipersiapkan Lin Feng dan aula jiwa. Kabut hitam yang sangat gelap, energi hantu yang menakutkan, cahaya berdarah-berdarah, dan beberapa aura memenuhi ruang bawah tanah, mengubah tempat ini menjadi pabrik pemrosesan iblis, dengan energi jahat yang menakjubkan. Pada saat ini, Xiaoyan mengikuti lorong dinding batu dan perlahan menjelajahi istana bawah tanah yang aneh ini. Untungnya, tubuh Xiaoyan adalah Master Fire Guard dan serangkaian metode dari Ghost Face dan Soul Flame, yang membuat Xiaoyan merasa seperti berjalan di tanah. Itu pertahanan yang mengerikan. Aku khawatir disinilah akar dan elit Lin Fengya berada. Hanya dalam waktu singkat, Xiao mampu mengetahui istana bawah tanah. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan ditambah dengan penjelajahan Xiaoyan,
istana bawah tanah ini, terus terang, adalah area yang dipenuhi dengan titik akupuntur perut yang tak terhitung jumlahnya. Dinding batu sempit yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang ke segala arah tampaknya menghubungkan inti istana bawah tanah, dan jauh di dalam istana, napas aura yang membuat Xiao Yan menggigil, mencekik seperti dewa kematian. Dinding batu di sekitar lorong-lorong ini telah dipasangi segel yang sangat kejam. Sepertinya Lin Fengya mencoba menutupi sesuatu. Jika dugaanku benar, pasti ada sesuatu yang memalukan di istana bawah tanah. Tetaplah terbuka dan bicaralah. Melihat sekeliling, di dinding batu di sekitar lorong sempit itu, samar-samar terlihat gas hitam yang menakutkan. Cahaya gas hitam itu seperti reptil panjang, yang dengan cekatan menutupi seluruh dinding batu. Dengan bantuan gas hitam ini, api suci dan kekuatan lain dalam tubuh Xiao Yan melindungi tubuhnya dan melindungi Xiao Yan. Sulit untuk datang ke sini, mari kita lihat lebih dalam. Setelah suara yang dalam, mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman istana. Pada saat ini, kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiao Yan terlihat jelas, dan dia bertemu dengan banyak penjaga yang berpatroli dan bertanggung jawab atas kewaspadaan di sepanjang jalan, tetapi Xiao Yan dengan cekatan menghindarinya. Namun, anehnya untuk mengatakan bahwa setiap 100 meter di lorong sempit itu, akan ada ruang tertutup yang sangat besar. Di dalam ruangan, minuman dan makanan tersedia dengan mudah, dan bahkan ada beberapa sosok dengan napas tirani muncul di sini. Ah, ini benar-benar nasib buruk. Aku sudah lama di sini, dan aku tidak bisa melihat matahari. Berapa lama lagi? Tunggu, ini waktu pemilihan dalam beberapa hari, dan kemudian kita bisa pergi dari sini. Kamu bilang, apa sebenarnya yang dipersiapkan Yang Mulia di istana bawah tanah? Mari kita kurangi bicara tentang kata-kata ini, tetapi aku ingat bahwa hanya pangeran dan beberapa tetua yang bisa memasuki kedalaman istana bawah tanah. Adapun penjaga setingkat kita tidak punya hak untuk masuk sama sekali. Kita lakukan saja sesuka kita. Penjaga itu duduk di sana dan bergumam pelan. Pada saat ini, Xiao Yan bersembunyi di balik dinding batu dan melihat orang-orang di ruang di depannya berbicara. Weng berdengung. Di antara cahaya dan batu api, sosok Xiao Yan seperti hantu, dan dia dengan mudah menjatuhkan beberapa orang ke tanah, dan tiba-tiba beberapa orang kehilangan kesadaran. Ini seharusnya setengah jarak dari istana bawah tanah. Sepertinya kita perlu mempercepat. Dengan pandangan sekilas, Xiao Yan segera menyembunyikan sosok beberapa orang, dan segera memasuki lusinan lorong. Ruang di tepi ruang. Lorong ini membuat Xiao Yan paling tidak nyaman, jadi Xiao Yan mengabaikannya tanpa berpikir. Di dalam aula batu di istana bawah tanah. Yang Mulia, Xiao Yan dari wilayah api tak berujung datang ke rumah besar istana, tetapi dia tidak ditangkap oleh dua tetua Dosian Bintang 7, dan digantung ke istana bawah tanah. Apakah Anda melihatnya? Di dalam aula batu, dinding di sekitarnya sangat indah, dan sebuah jembatan yang rusak di sebelah jembatan. Lin Fengya sedang duduk di kursi roda, dan seorang pria berjubah hitam menjaganya di belakangnya. Mengerti? Ayo pergi. Mata Lin Fengya berkilat tajam, dan dia melambaikan tangan. Xiao Yan di wilayah api tak berujung, hanya pasukan kecil yang tidak memasuki arus utama. Lin Fengya duduk di kursi roda, matanya melihat melalui ruang gelap di bawah jembatan yang rusak, dan dia tidak tahu harus melihat kemana. Itu belum tentu. Para pendahulu istana jiwa kita, klan jiwa, telah berperang melawan klan Xiao selama ratusan tahun, dan mereka tahu kelicikan keturunan klan Xiao, jadi itu harus diwaspadai. Bayangan di belakangnya mencibir, tetapi suaranya mengandung senyum gembira. Oke, Lin Fengya berpikir sejenak, dan juga memanggil para elit dan dengan hati-hati merumuskan rencana, untuk memperkuat patroli dan penjagaan istana bawah tanah. Selanjutnya, tunggu saja hari pemilihan dengan tenang. Lin Fengya membuat serangkaian pengaturan yang tepat dan langsung tertawa. Di istana bawah tanah, ada banyak sekali petarung abadi bintang 6, dan petarung abadi bintang 7 tidak sedikit. Dengan beberapa metode khusus, bahkan Xiao Yan tidak dapat melarikan diri. Kita akan membawa malaikat dan Xiao Yan. Aku hanya menginginkan kekuasaan benua Tianxing dan buah iblis. Keduanya melakukan percakapan sederhana. Pangeran Lin, kalau begitu aku berharap kita bekerja sama dengan baik. Pada saat ini, Hei Ying juga tertawa, jika Xiao Yan ada di sini, dia akan menemukan orang ini, jiwa Wuji. Di sisi lain, setelah beberapa jam menjelajah, Xiao Yan juga perlahan-lahan sampai ke kedalaman istana. Berhenti, tolong tunjukkan izinmu.
Tepat saat Xiao Yan baru saja keluar dari lorong tembok batu, beberapa prajurit terlatih berseragam dengan tombak di tangan mereka menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata, "Kewaspadaan di sini berada di luar dugaan Xiao Yan. Apakah ini paspor?" Xiao Yan dengan lembut menyembunyikan telapak tangannya dari lengan baju, mencoba menemukan sesuatu. Namun, yang tidak diduga Xiao Yan adalah bahwa para penjaga di sini benar-benar lolos dari persepsi jiwa Xiao Yan. "Aku khawatir pasti ada rahasia di sini." Sosok Xiao Yan secepat hantu, tanpa ragu-ragu, seperti busur dan anak panah yang terpisah dari busur silang, satu anak panah melesat langsung ke Simen. "Seseorang menerobos masuk ke kuil, cepatlah dan laporkan kepada pangeran." Meskipun orang-orang ini semuanya adalah petarung abadi bintang 6, mereka tersandung dan jatuh ke tanah ketika Xiao Yan tiba-tiba meledak. Sial, gerbang batu ini terlalu kuat. Xiao Yan tidak berdaya dengan gerbang batu ini setelah dia untuk sementara waktu mengusir semua orang. Weng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, api jiwa api kuning tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, Xiao Yan dan Xiao Yan dengan ringan berubah menjadi cahaya hitam, dan bercampur ke dalam bagian dalam kuil, yaitu inti dari istana bawah tanah yang dalam. Boom! Begitu Xiao Yan menghilang, panci itu meledak di luar, tetapi dia hanya bisa cemas karena hanya beberapa tetua dan pangeran yang bisa membuka gerbang batu itu. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja memasuki bagian belakang gerbang batu, hanya untuk merasakan bahwa langit gelap, dan posisinya tampaknya dipindahkan ke suatu tempat oleh pusaran spasial tertentu. Ini adalah, tiba-tiba, ketika Xiao Yan berdiri diam, karena pemandangan di depannya, kognisi Xiao Yan menjadi segar, dan hati Xiao Yan terkejut. Menembus gerbang batu, bagian dalamnya adalah ruang aneh yang dibatasi oleh lapisan gelombang. Ruang itu tampaknya diberkati dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara dan disegel, dan aura ruang itu sangat bermartabat. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah makhluk raksasa yang tergantung di ruang gelap, seperti naga sungguhan. 4 penuh. Napas naga raksasa manapun sudah cukup untuk mencabik-cabik Xiao Yan dengan mudah. Tanduk naga yang besar, sisik naga yang tampak hidup di sekujur tubuh, dan ekor naga yang bergoyang lembut, sehingga seluruh tubuh mayat naga memiliki eksistensi seperti totem, membuat napas keempat mayat naga mencapai puncaknya. Selain mulut naga, energi panas berubah menjadi rantai hitam legam, dan 4 rantai meledak keluar dari mulut naga, memenjarakan massa udara hitam di ruangnya. Gelap dan dingin, dan sangat tirani. Kekuatan yang diungkapkan oleh keempat mayat naga saja sudah cukup untuk benar-benar menggerakkan orang. Melihat rantai mulut naga berkepala 4, ekspresi tercengang muncul di hatiku. Massa udara hitam itu sebenarnya adalah peti mati. Di dalam peti mati, ada sesosok tubuh pucat pasi. Xiao Yan tahu benda apa itu hanya dengan sekali pandang. 4 peti mati kunci naga. Juga, di dalam peti mati itu, seharusnya ada jiwa kaisar di benua bintang hari ini. Xiao Yan berkata dengan mulut kering, kata demi kata dalam kegelapan yang gelap dan dingin. Tempat itu seperti kehampaan tanpa bintang. 4 mayat naga mengunci peti mati hitam dan muncul di sini dengan kaget. Bahkan Xiao Yan merasakan perasaan yang kuat darinya saat ini. Napas kematian. Karena kultivasi transformasi Dewa Naga, Xiao Yan sudah memiliki darah naga kurang lebih di tubuhnya, dan sekarang keempat mayat naga ini adalah naga dengan darah naga asli. Darah naga di tubuh Yan mendidih seketika, dan niat membunuh yang tak berujung muncul tak terkendali. Naga sombong, tidak peduli siapa yang melenyapkan jenisnya, itu akan mengarah pada pembunuhan dan balas dendam para naga. Ini adalah kebanggaan di tulang-tulang para naga. Jadi, alasan mengapa penyakit kaisar semakin parah awalnya disebabkan oleh binatang buas ini. Pada saat ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba mengencang, menatap tubuh jiwa yang sangat lemah di peti mati hitam, dan berteriak. Kaisar, yang meliputi banyak pemimpin tingkat tinggi di benua bintang, Xiao Yan telah menyimpannya di dalam hatinya di bawah instruksi Ji Xuan, dan sekarang dia bisa melihatnya sekilas. Peti mati kunci 4 naga, metode ini berada di luar jangkauan yang dapat kutangani, jadi mari kita mundur dulu. Setelah melirik, mata Xiao Yan menjauh dari peti mati kunci 4 naga yang bergerak. Dengan fluktuasi level ini, jika dia melangkah ke dalam jangkauan serangan 4 mayat naga itu akan melancarkan serangan paling kejam padanya. Dengan level serangan itu, kecuali Dewa Pejuang Bintang 8, bahkan Xiao Yan hanya akan putus asa. Akhir dari kejatuhan,
belum lagi kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa kaisar, tugas ini berada di luar jangkauan kemampuan Xiao Yan untuk ditangani. Sepertinya ambisi Lin Fengya tidak kecil, masalah ini harus diberitahukan kepada Qin Xin sesegera mungkin. Telapak tangan Xiao Yan terlipat, dan cetakan tangan pesawat ulang-alik yang berisi kekuatan ruang angkasa ditampilkan olehnya. Apakah itu area terlarang? Xiao Yan berkata tanpa daya karena tidak ada gerakan di sidik jari pesawat ulang-alik itu. Tidak bagus. Tepat saat Xiao Yan bersiap untuk gerakan lainnya, keempat mayat naga itu benar-benar bergerak sedikit, dan guncangan mengerikan muncul dari tubuh Xiao Yan. Aku sedikit penasaran, keberanian macam apa yang membuatmu menerobos masuk ke istanaku sendirian. Saat berikutnya, di atas salah satu mayat naga, di kepala naga, tawa dengan banyak tawa menghina muncul perlahan. Lin Fengya, Xiao Yan meraung. Ayahku tersayang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa hari hingga hari pemilihan, dia akan bisa tidur selamanya. Sebagai seorang putra, bukankah itu sangat perhatian? Kamu sebenarnya di sini untuk menyabotase rencanaku, itu benar-benar aneh. Pada saat ini, Lin Fengya menatap jiwa kaisar yang sekarat di peti mati hitam, menatap Xiao Yan dengan muram, lalu mencibir. Sol Wuji, Elder Lin, Guardian Lin, Paman Lin Wang. Orang ini, serahkan padamu. Ingat, yang kuinginkan adalah kematian tanpa bukti. Dengan pandangan sekilas, Lin Fengya menghilang di sini, tetapi pada saat yang sama, di kepala naga dari 4 mayat naga, keempat sosok itu membawa postur Ling Tian, muncul perlahan. Satu Seven Star Fighting Immortal memiliki jiwa yang sempurna, dan 3 Seven Star Fighting Immortal berada di tahap akhir. Melihat keempat sosok itu muncul di depannya satu demi satu, senyum Xiao Yan menjadi lebih cerah dan lebih menyeramkan. Susu, bertemu lagi. Kabut hitam di sekitar Sol Wuji, seperti pembawa pesan kematian, berkata dengan muram. Sayang sekali ledakan besar di Laut Iblis tidak membunuhmu. Xiao Yan membuka mulutnya, dan tiba-tiba dia menelan teknik api, domain, dan reinkarnasi murka Buddha. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan memiliki satu kesempatan melawan orang-orang ini. Seorang bocah bergigi tajam, menghancurkan perbuatan baik sang pangeran, saat aku menangkapmu, kau pasti tidak akan bisa bertahan hidup atau mati. Untuk sesaat, energi keruh melintas dari tubuh lelaki tua Lin. Sistem kekacauan, coba hadiah ini. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan benih teratai yang indah yang terdiri dari api 4 warna meledak ke arah peti mati hitam di depan keempat orang itu dengan momentum kilat. Jenis fluktuasi yang benar-benar mengejutkan hati 3 dari 7 bintang abadi yang bertarung di tahap akhir. Orang ini, awalnya dia ingin menangkap jiwa Xiao Yan dengan kekuatan penghancur, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena sekarang serangan Xiao Yan yang menghancurkan segalanya diarahkan ke peti mati hitam, dan peti mati hitam itu adalah senjata pembunuh Jin Lin Fengya yang sebenarnya yang tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Boom! Semburan energi panas beriak, seperti letusan gunung berapi, merasuki kehampaan yang gelap dan dingin ini. Bersama-sama lawan serangan ini, kita tidak boleh membiarkannya menghancurkan peti mati kunci 4 naga, kalau tidak begitu jiwa kaisar kembali, kita akan kalah. Kalian tetap di sini, aku akan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Paman Lin tiba-tiba berteriak, tubuhnya melambung, dan dia mengejar rute pelarian Xiao Yan. Lakukan, jiwa Wuji hanya bisa menyesalinya, dan kabut hitam segera memenuhi langit. Dengan itu sebagai kekuatan utama, ia menggabungkan kekuatan dari 2 dewa pejuang 7 bintang tahap akhir untuk menimbulkan energi destruktif dari murka Buddha dan perlahan-lahan melawan. Meskipun cukup mudah, itu cukup untuk memberi Xiao Yan banyak waktu untuk melarikan diri. Batuk, batuk, tekanan dari Seven Star Douxian benar-benar kuat, dan berita ini harus disebarkan. Xiao Yan melarikan diri dengan cepat, aura di tubuhnya bergetar hebat. Sangat tepat untuk mengarahkan olah serangan Buddha Surat Samsara menjauh dari peti mati hitam. Bahkan jika keempat orang ini dapat dengan mudah bunuh diri, demi keselamatan jiwa kaisar, mereka hanya dapat menyerahkan Buddha kecil, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sederhananya, Xiao Yan membuat taruhan yang tepat. Tetapi masih ada ahli Seven Star Fighting Immortal tahap akhir, dan ini masih istana bawah tanah gelombang bagaimanapun, itu tidak memiliki keuntungan apapun bagiku. Cawan penghisap jiwa Kidu, pada saat ini, tampaknya ditarik oleh api jiwa api kuning.
Harta karun dengan cahaya api redup ini lolos dari cincin penerimaan Xiao Yan, dan segera nyala api seperti cahaya fajar, diam-diam segera setelah tenggelam ke dalam istana roh Xiao Yan, istana roh tiba-tiba bergetar, dan kekuatan jiwa meningkat dengan mantap. Tidak masalah, sekarang aku hanya bisa menjadi kuda mati dan dokter kuda hidup. Begitu dia memahami traktor jiwa Kidu, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar melampaui kekuatan jiwa di tahap akhir, Tai Su, dan memasuki ke tingkat berikutnya. Meskipun itu hanya sementara, tetapi dengan kekuatan penyempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 6 miliknya sendiri, tidak dapat dihindari untuk mencobanya. Jika memang begitu, mari kita coba. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan langsung memilih ruang besar di lorong dinding batu, dan prasasti inti di tubuhnya diatur. Dia datang setelah pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari 7 bintang Do Xian yang mengejarnya. Dengan kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 5 yang terlambat, dia merancang penyergapan untuk mencegat Paman Lin dari Dewa Pertarungan Bintang 7 yang terlambat. Apakah itu berhasil atau tidak, keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang menghela nafas. Adapun Paman Lin, mengandalkan dirinya sebagai keturunan Paman Lin Fengya, dengan atribut kayu uniknya di keluarga kerajaan dan kesombongan Seven Star Fighting Immortals, dia melangkah ke dalam perangkap yang telah ditetapkan Xiao Yan untuknya. Hanya saja masih belum diketahui apakah Paman Lin yang terbaik, atau apakah Xiao Yan yang lebih unggul.